Bapak Ibu teman-teman di rumah, apa kabar? Saya harap semua dalam kondisi yang sehat. Senang sekali saya Nimade Arikuniningrum bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu teman-teman di rumah di acara Bincang-Bincang Kesehatan. Bapak Ibu teman-teman di rumah, tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Badan Kesehatan Dunia WHO mengatakan bahwa peringatan ini penting untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap kesehatan mental. Di Poliklinik Penyakit dalam praktek sehari-hari, saya sering mendapatkan kasus gangguan kesehatan fisik yang berdampak terhadap kesehatan mental dan gangguan kesehatan mental yang berdampak terhadap kesehatan fisik. Karena ini sebuah lingkaran yang saling mempengaruhi, maka sangat penting bagi kita untuk menciptakan kesehatan fisik dan kesehatan mental yang optimal. Itulah yang akan kita bahas hari ini bersama narasumber kita, Ibu Anak Agung Mira Pramitya, Magister Psikologi, psikolog. Beliau adalah seorang psikolog klinis yang aktif berpraktek sehari-hari. Kita sambut langsung beliau ya. Halo Ibu Mira. Sore. Halo, apa kabar? Ya, baik. Baik ya, semoga sehat-sehat ya. Ya. Pertama-tama saya berterima kasih sekali Bu Mira udah mau menyempatkan hadir di ngobrol-ngobrol santai aja sebenarnya Ibu ya. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, Ibu, kita mau menayangkan beberapa video yang terkait dengan kesehatan mental. Kita saksikan dulu ya. Kesehatan mental adalah komponen yang penting dalam setiap jenjang kehidupan manusia, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Bahkan, seringkali disebutkan, kondisi mental pada masa kanak-kanak dapat memengaruhi perkembangan kejiwaan seseorang hingga dewasa nantinya. Ada beberapa kondisi gangguan kesehatan mental yang bisa dialami oleh seseorang, seperti Baby blues syndrome adalah perasaan sedih yang dialami banyak wanita di masa-masa awal setelah melahirkan. Depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati, mood, yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukai. Lalu apa stigma kesehatan mental yang ada di masyarakat? Kita akan bahas lebih detail bersama Ibu Anak Agung Istri Mira Pramitya, Magister Psikologi, psikolog. Beliau adalah psikolog klinis. Oke, Bu Mira, tadi kan kita lihat ada cuplikan-cuplikan video ya tentang gangguan kesehatan mental gitu. Nah, sebelum kita membahas tentang gangguannya, saya mau tahu nih Bu, sebenarnya kok mental yang sehat itu sendiri sebenarnya seperti apa dulu? Apa ada kriterianya nggak gimana mental yang sehat itu? Oke. Sebenarnya kesehatan mental itu sudah ada rujukannya dari WHO itu sendiri. Jadi tiada kesehatan tanpa kesehatan mental. Jadi fisik dan mental itu merupakan satu kesatuan yang utuh sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kesehatan fisik juga ada hubungannya dengan kondisi kita berpikir, merasa, berperilaku, itu berpengaruh juga ke kesehatan fisik kita. Dan juga sebaliknya, bagaimana kita merasa, berpikir, dan kebiasaan kita sehari-hari itu ditinjau juga bagaimana keadaan fisik kita. Jadi kesehatan mental itu sendiri sebenarnya adalah suatu state, suatu keadaan di mana kita dapat mengambil keputusan tanpa rasa bersalah, dapat mengatur emosi-emosi kita tanpa adanya kebimbangan, keraguan, dan juga dari tolak ukur perilaku itu kita dapat melakukan perilaku adaptif sehari-hari. Jadi tidak ada kebiasaan-kebiasaan yang memang membuat kita sakit, membuat kita tidak tenang, membuat kita gelisah, seperti itu. Jadi ada domainnya, Dokter Ari. Jadi domain kognitif, emosi, dan perilaku itu terintegrasi. Jadi kita dapat merasakannya selaras dengan kondisi yang aman dan tenang. Gitu. Oke, kalau dalam mempermudahnya gitu ya, bagaimana contohnya? Contoh kalau kita sehari-hari nih, kayaknya mental saya ini sehat apa enggak ya, gitu contohnya gitu. Bisa dijelaskan. Mungkin pemaparan tadi itu akan bersifatnya sedikit teoritis ya. Tapi kalau contoh gampangnya itu kita pakai 3 domain deh. Aspek berpikir, aspek merasa atau emosi, dan perilaku. Contohnya nih, kalau kita pada saat keadaan belajar, keadaan sehari-hari di rumah, lagi melakukan aktivitas sebagai kita nih ibu rumah tangga misalnya, ataupun sebagai praktisi kesehatan, apakah kita dapat melakukan tugas-tugas itu dengan tenang? Apakah kita terusik nggak misalnya dalam melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga gitu misalnya ya, aduh kepikiran nih, ntar besok akan ada, bisa nggak kita mempertahankan pengelolaan rumah tangga kita gitu yang paling gampang, ataupun misalnya kita sebagai praktisi kesehatan, kita sebagai pekerja, besok tugas-tugas ini akan bisa terselesaikan nggak ya? Nah itu kan suatu pikiran-pikiran yang mengganggu. Gitu. Sebagai pelajar pun saya di kursi praktek saya sering menerima sekali keluhan di mana
aku takut ke sekolah, Bu. Apakah teman-temanku mau menerima aku di sekolah? Nah, itu kan dari aspek berpikir kita bisa melihat, wah, kalau sudah ada pikiran-pikiran yang tidak rasional, lalu juga ada pikiran-pikiran yang mengganggu cara berperilaku kita sehari-hari. Nah, itu kan sudah kesehatan mental kita itu sudah terusik ya, sudah bermasalah. Nah, kalau lain katanya ketika kita dapat berpikir dengan tenang, lalu juga kita dapat meregulasi emosi kita dan pikiran kita itu rasional. Nah, kesehatan mental kita itu dalam tahap aman. Nah, itu dari aspek berpikir atau kognitif. Begitu pula dengan emosi kita. Kadang-kadang kita sering nggak sadar kalau kita itu, kalau kita lagi sedih itu pasti nangis kan. Nah, kalau kita itu lagi seneng itu pasti kita bernyanyi, tertawa gitu ya, bercerita gitu. Nah, kalau kita nggak sadar, ada state di mana kita lama sekali sedih dalam satu rangkaian, tapi dalam satu minggu berikutnya atau rangkaian berikutnya kita seneng banget. Nah, itu kan sudah terjadi ketidakstabilan emosi, dan kita juga tidak bisa mengekspresikan diri kita, emosi kita sesuai apa yang kita pikirkan. Sebenarnya kita sedih, tapi kita pura-pura kuat. Nah, itu yang paling gampang banget, sering banget terjadi di remaja kita saat ini. Atau pula karena budaya, di mana biasanya perempuan, misalnya Bali ini kan identik dengan pekerja keras dan juga harus bertahan dalam situasi apapun, dan apalagi sekarang ada konteks di entertainment kita, di mana kalau misalnya sebagai perempuan itu nggak boleh ngeluh. Jadi kalaupun kita dapat kekerasan, kita dapat perlakuan nggak enak, kita harus tetap tegar. Padahal itu nggak sehat buat emosi kita. Betul. Dan itu juga merujuk pada kesehatan mental yang kurang sehat gitu, yang kurang baik gitu ya. Itu dari aspek emosi. Aspek perilaku. Biasanya kalau makan itu kan Dokter Ari 3 kali sehari gitu ya. Nah, ada suatu kondisi di mana remaja kita atau dewasa juga pernah mengalami ketika mereka dalam keadaan tertekan, dalam keadaan cemas, dalam keadaan stres, mereka bisa seperti makan yang berlebihan. Nah, itu kan perilaku yang kebiasaan-kebiasaan tidak sehat. Ketika mereka cemas, mereka kompensasikan dengan nyemil yang berlebihan. Nyemil sih nggak apa-apa ya, nyemil itu kan menuai perasaan senang dan tenang. Tapi kalau apapun yang berlebihan itu menyebabkan suatu kondisi yang tidak sehat. Nah, begitu juga perilaku lainnya, perilaku merokok dan perilaku memakai obat yang tidak sesuai dengan anjuran profesional. Nah, itu kan aspek perilaku yang sudah maladaptif, yang tidak sehat, yang mengganggu kesehatan mental kita. Jadi itu ketiga itu mungkin suatu contoh aspek-aspek kesehatan mental, ya, terdiri dari kognitif, emosi, dan perilaku. Ya, oke. Berarti berpikir, emosi, dan perilaku. Betul, ya. Jadi betul sekali. Bisa saja setiap orang tidak mengalami ketiganya, bisa saja salah satu atau kedua gitu ya. Betul, bisa betul ya. sekali. Oke. Kalau Bu Mira dalam praktek sehari-hari gitu, kalau kasus apa yang paling sering dihadapi atau ditemui, dan proporsi antara usia misalnya mana yang paling banyak Ibu temui, dan proporsi laki-laki perempuan itu apakah ada dominasinya gitu? Jadi dalam prakteknya sehari-hari itu pasti kita menemui sebagai banyak lapisan masyarakat ya. Jadi kebetulan kita juga kerjasama dengan tentunya dokter spesialis jiwa, psikiater. Jadi kita itu adalah interprofesional yang berkolaborasi begitu. Jadi dalam kasus sehari-harinya itu kesehatan mental atau kesehatan jiwa itu bisa dilihat dari fase anak-anak gitu ya, fase anak-anak. Jadi dari milestone sebelum sekolah pun, anak-anak pun sampai remaja gitu, remaja awal, remaja madya, remaja akhir, lalu dewasa, dewasa awal, dewasa madya akhir, sampai lansia atau geriatri pun gitu, itu ada saja permasalahan problematikanya. Begitu pula dari anak-anak ya Dokter Ari. Dari anak-anak itu kita jumpai dari aturannya kan 0 sampai 18 tahun fase perkembangannya ya gitu ya, dari teoritisnya. Di mana fase-fase seperti itu tidak terlepas dari naungan orang tua. Pola asuh tentunya konteksnya saat ini ya, pola asuh. Jadi bagaimana si orang tua itu memberikan aturan, memberikan kasih sayang, menerapkan aturan mungkin reward, punishment, dan lain-lain itu. Nah, kadang-kadang problematikanya di sana. Jadi ada anak-anak yang belum belajar yang namanya mengekspresikan emosi secara adekuat, lalu juga bisa mengimbas
ke problematika akademisnya, juga bisa mengimbas pada problematika hubungan sosial mereka, seperti apakah dia juga bisa mengembangkan rasa kepercayaan dirinya. Itu kasus-kasus seperti itu sangat sering sekali jika di fase anak-anak. Anak-anak sekarang itu rentan banget punya masalah kepercayaan diri, itu dari segi relasi sosialnya. Nah, di sini peran pola asuh si orang tua itu, bagaimana dia menciptakan gambaran diri positif atau self concept kepada anaknya. Itu dari mana dapatnya? Dari si orang tuanya sebagai role model positif, sebagai role model positif. Begitu pula masalah-masalah akademis gitu ya. Ada dalam kasus di mana menilai prestasi itu memang tidak hanya dari kecerdasan, tapi juga bagaimana dia menunjukkan kecerdasan emosionalnya. Dan itu juga tidak lepas dari proyeksi si orang tuanya. Ya, mungkin saja di masa lalu orang tua tersebut tidak bisa mengaktualisasikan dirinya secara akademis. Ya, Jadi jadi ingin anaknya. betul sekali. Jadi anaknya itu dipacu sekali untuk ikut olimpiade kah, masuk sekolah-sekolah unggulan kah, masuk sekolah yang internasional, tapi mungkin tidak siap mentalnya. Mental itu kan tidak dari emosinya saja, tapi dari taraf kecerdasannya juga. Ya. Nah, kesadaran seperti itu sangat kurang sekali dipahami oleh orang tua. Dan sering sekali tanggapan dari mereka menganggap jika mereka tidak berhasil menggenjot ataupun mendorong anak dari akademis, itu adalah suatu aib di bagian keluarga. Itu adalah mungkin aspek berpikir yang kita harus perbaiki dari si orang tua. Itu kasus anak. Jadi ada juga yang memang dari fase kehamilan gitu ya, ibunya juga mengalami stres, depresi, jadi tidak memperhatikan asupan nutrisi untuk janin si ibu. Nah, jadinya juga ada korelasinya untuk tumbuh kembang si anak itu di kemudian hari. Entah dia nanti akan punya masalah perkembangan neurodevelopmental, itu ya, perkembangan yang berhubungan dengan sistem syarafnya. Nanti kita akan kolaborasi dengan dokter anak, dokter spesialis jiwa. Nah, kita bisa lihat, oh ternyata kesehatan mental si ibu itu atau si ayah dan orang tua sebagai satu kesatuan itu sangat penting. Iya, untuk menunjukkan tumbuh kembang anak yang optimal. Nah, itu dari kasus anak-anak sangat banyak. Kasus kecerdasan kah, kasus konsep diri kah, kasus bullying. Nah, itu kasus berkaitan dengan kesehatan mental anak-anak yang sering sekali saya temui. Begitu pula dengan remaja. Oh, jangan salah Dokter Ari. Remaja saat ini mereka termasuk generasi Z gitu ya, yang sudah sangat peka terhadap teknologi gitu ya. Sangat banyak sekali di sini alat-alat tes yang bertebaran di sosial media dan juga di internet. Tapi pertanggungjawabannya itu lemah. Belum lagi kalau kita sebagai praktisi itu kan validitasnya juga lemah, dan itu juga dipakai bagi mereka untuk menilai diri mereka sendiri. Karena ada aspek perilaku di mana ada imitasi ya. Jadi remaja atau individu itu rentan meniru satu sama lain ya. Jadi mereka ikut-ikutan. Aku dibilang ini nih, berarti aku sakit ya. Coba deh kamu tahu nggak? Kamu dibilang apa? Coba deh kamu. Nah, padahal mereka sendiri satu tidak paham. Mereka sendiri tidak paham tentang alat ukurnya. Mereka sendiri juga akan berdampak kebingungan terhadap diri mereka sendiri. Akhirnya mereka semakin overthinking. Jadi banyak banget di sosial media nih, kita generasi overthinking. Nah, jargon-jargon seperti itu sebenarnya juga hati-hati. Jangan sampai kita melabel diri kita sendiri sehingga kita terwujud seperti itu gitu. Nah, karena hal seperti itu, banyak sekali remaja yang saya temukan di meja praktek itu punya pikiran-pikiran yang loncat ke kesimpulan, sering mengambil kesimpulan sendiri. Lalu aspek emosinya, jadi mereka cemas. Mereka juga malu menunjukkan dirinya kepada orang lain. Dan mereka juga punya keyakinan yang salah, terhadap diri mereka karena imbas dari informasi-informasi yang tidak adekuat gitu ya. Akhirnya ketika dia dampaknya relasi, dia jadi minder. Dia jadi semakin meyakini dia orang yang nggak mampu. Lalu juga jika hasil tes itu dibaca juga dengan orang-orang yang meyakini dia seperti itu juga semakin penguat dia meyakini dirinya seperti kurang mampu lemah. Dan apalagi sekarang itu banyak sekali mispersepsi tentang kamu gitu aja ke psikolog, kamu gitu aja ke psikiater, lemah banget.
dulu bapak itu kerja keras. Jadi Seperti ada itu ya. aspek-aspek seperti itu juga sebenarnya nggak sehat untuk perkembangan sosial emosional si remaja itu Remaja, sendiri. ya. Jadi dia tidak dapat menginternalisasi nilai-nilai dirinya, apa value positif tentang dari dirinya. kita sendiri Oke. ya. Berarti mungkin remaja, memang generasi Z ini agak rawan dari sisi apapun ya saat ini Betul. sebenarnya, termasuk juga mungkin lebih bijak lagi untuk menggunakan aplikasi-aplikasi di media Betul, sosial betul, atau betul. menyaring informasi Betul. ya. Berarti mungkin lebih perlu lagi untuk misalnya segera berkonsultasi, misalnya tidak melakukan self diagnose seperti yang Bu Mira tadi sampaikan Iya. ya. Berarti sebenarnya sekarang ini tantangannya di anak-anak sama remaja yang lebih ini ya, lebih dewasa juga. ya. Dewasa juga. Kalau di perempuan ibu paling sering oke lah di usia misalnya beliau ibu rumah tangga yang 40-50 tahun itu ada yang sering ditemui Baik, nggak? ini unik sekali. Jadi kebetulan rumah sakit tempat saya berpraktek itu termasuk komunitas atau lapisan masyarakat yang memang belum aware. Iya, saya berani bilang itu karena sebagian besar saya cek pemahaman mereka memang kurang tentang kesehatan mental. Jadi saya tadi bilang kondisi sosial ekonomi, pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap kesadaran mereka tentang kesehatan mental itu sendiri. Saya pernah juga tentang perempuan, konteks perempuan itu apalagi di masa perkembangan pernikahan gitu ya, sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, itu saya pernah mendapatkan kasus baby blues, postpartum depression gitu ya, atau depresi pasca melahirkan gitu ya. Nah, di mana si ibu yang seyogianya dari tugasnya itu kodratnya kan memang kalau 3 kodrat itu yang menstruasi, ya, hamil, melahirkan gitu ya, melahirkan, dan nyusui gitu ya, ya. harusnya melakukan 3 kodrat itu kan, tapi tidak melakukan hal seperti itu karena permasalahan emosinya. Nah, kasus postpartum depression atau depresi pasca melahirkan, lalu baby blues juga ya, adanya perasaan bersalah, perasaan tidak mampu, harga dirinya buruk, itu sangat menghambat dan sangat bermasalah sekali untuk si ibu itu menjalankan tugasnya sebagai sang ibu gitu. Yang harusnya dia merawat bayinya lagi nangis nih, minta disusui gitu. Hanya karena label, ayo dong, sekarang tuh harus menyusui. Nah ya, si ibu kan butuh proses ya, proses adaptasi, proses bagaimana dia menyesuaikan keadaan fisiknya setelah, mungkin nggak semua yang melahirkan normal, ada juga yang melahirkan dengan SC, gitu, seksukeserea gitu ya. Itu menyesuaikan rasa sakitnya. Ketika dia sudah mau berproses, nah mungkin saja ada riwayat memang kemampuan regulasi emosinya kurang sejak sebelum melahirkan, lalu keadaan keluarga yang tidak suportif. Jadi si ibu itu tidak fokus untuk melakukan perannya sebagai seorang ibu. Jadi dia malah fokus kepada dirinya sendiri. Ya. Benarkah aku pantas melahirkan? Benarkah aku pantas sebagai seorang ibu? Benarkah aku bisa nanti akan membesarkan anakku sampai dia besar? Jadi karena dia fokus ke pikiran itu saja terulang-ulang, terus juga ada obsesi seperti itu, terus juga ada keyakinan yang salah. Akhirnya si anak diterbengkalai, yang harusnya disusui dia nangis terus. Nah itu kan menuai juga dampak di mana kekhawatiran dan keluarga, loh kok dia nggak disusui anak itu ya. Padahal nah, ternyata ibunya sedang ada bermasalah dengan dan itu juga keluarganya nggak aware ternyata memang ada yang namanya kondisi baby blues, kondisi depresi pasca melahirkan gitu. Bu Mira, sebenarnya saya sangat tertarik sekali dengan isu perempuan ya. Menurut saya sebagai perempuan tuh sebenarnya kita banyak banget dapat anugerah ya. Kita ada diberikan kemampuan hamil gitu ya, kemudian melahirkan, menyusui, membesarkan anak, bisa sambil bekerja dan seterusnya. Saya rasa perempuan itu sebenarnya sosok yang sangat luar biasa. Ya. Saya mengagumi sekali semua perempuan. Nah, dalam prosesnya itu sayangnya ya Ibu ya, dalam proses itu ya ada yang hamil, melahirkan, menyusui dan seterusnya, itu sering sekali perempuan ini rentan mendapatkan komentar-komentar gitu ya. Yang mana komentar itu justru kadang membuat terpuruk. Misal nih lagi hamil gitu, oh kok perutnya kecil, terus lahiran, oh kamu kok SC ya, nggak normal, kalau SC tuh nggak ibu sejati loh. Sering. Terus menyusui, kok asimu gitu sih, pasti kamu kurang gini kurang gitu ya. Terus misalnya pas besarin anak sambil bekerja, mendingan jadi full mom loh di rumah. Banyak sekali komentar-komentar seperti itu yang akhirnya membuat justru kita tuh jadi malah, apa aku seperti itu ya, apa aku serendah itu ya gitu. Maksudnya
karena dan yang paling saya miris sebenarnya itu tuh berasal komentar itu dari perempuan sendiri gitu. Yeah. Padahal kita kan ada tagline-nya women support women gitu. Jadi menurut saya gimana bagi perempuan supaya dalam setiap tahapan itu kita tetap punya mental yang kuat gitu Bu. Jadi apa ada komentar di luar tuh kita bisa enggak, aku bisa fokus kok, aku mampu kok. Itu gimana cara kita meningkatkan mental kita ya? Baik, mungkin begini, kita kembali ke kalau kesehatan mental itu ke filosofi, semua individu itu unik ya. Individu unik itu artinya punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kondisi yang tidak bisa disamakan antara satu sama lain. Seharusnya sih tidak akan fokus lagi untuk membanding-bandingkan gitu ya. Jadi sudah tidak fokus lagi ingin tahu tapi tidak ada solusinya. Nah, itu kan bisa jadi perempuan itu sebenarnya juga ingin memfasilitasi egonya. Perempuan-perempuan yang ingin tahu nih, terus mengomentari nih, itu secara psikologis itu mereka ingin memberikan kompensasi terhadap egonya. Bisa jadi di masa lalu, bisa saja mereka mendapat perlakuan seperti itu juga ya. Rasa ingin tahu dan rasa permasalahan itu tidak selesai di masa lalu. Nah, secara psikoanalisis gitu ya, dan dia memproyeksikan itu terhadap rekannya kah, terhadap keluarganya kah, dan tanpa sadar itu padahal sesama perempuan gitu ya. Nah, sudah seharusnya sih, nah sebagai perempuan kita kenal dulu ya hak-hak kita, kodrat-kodrat kita seperti itu. Dan kesehatan mental itu sendiri itu tidak hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri. Sebagai seorang ibu dan peran-peran lainnya gitu. Jadi dengan harapan atau pemikiran seperti itu, luarannya diharapkan perempuan itu bisa berfokus pada kemampuan dan kesehatan mental dirinya sendiri dulu. Ya, nanti tipsnya untuk hal-hal seperti itu, kalau bisa sih memang sulit untuk mengabaikan. Tapi jika memang tidak bisa memberikan bantuan, ya kita empathy listening aja. Kita mendengar aja secara empati. Bisa saja yang mereka alami, perempuan lain alami, tidak sama dengan yang saya nih sebagai perempuan misalnya, yang saya alami juga ketika konteksnya sama seperti itu. Kalau kita tidak bisa memberi bantuan yang konkret gitu ya, mendengarlah secara aktif gitu ya, apa keluhannya. Tidak mendengar secara aktif itu tidak harus memberikan solusi. Jadi menempatkan diri kita sebagaimana kondisi si perempuan itu, gitu ya. Kita membayangkan lah kalau saya jadi perempuan itu, gimana sih kondisi tertekannya, kondisi kesulitannya. Tapi saya juga melihat ada potensi-potensi juga gitu ya. Nah, ketika mendengarkan, jika individu itu sudah didengarkan, sudah merasa diterima, itu akan juga membantu sebenarnya dari si kesehatan mental si perempuan itu sendiri. Cukup being here gitu ya, being here and now gitu, mendengar secara aktif itu sudah cukup gitu. Oke Bu Mira, berarti penting juga bagi perempuan-perempuan lain yang mungkin melihat perempuan lainnya sedang mengalami misalnya gangguan kesehatan mentalnya saat itu, penting juga memang untuk ngerem juga ya, maksudnya memilih kontrol diri juga betul. Ya, memilih komentar mana yang kira-kira kalau sebelum berkomentar mungkin apa ini akan berdampak. Karena yang saya perhatikan itu kadang kita nggak tahu ya sejauh mana kalimat yang kita lontarkan itu berpengaruh terhadap mental seseorang ya. Karena kan kadang kekuatannya bisa beda-beda ya. Itulah yang saya sebutkan tadi, empathy listening ya. Jadi kalau kita menempatkan diri kita seperti orang yang kita komentarin, itu seperti apa diri kita nantinya gitu ya. Kepekaan kita akan terasah ketika kita mau dulu untuk mengasah atau mengembangkan mendengar secara empati itu ya. Iya. Tidak mudah loh Dokter Adi. Karena apa? Kalau cuman mendengar itu beda dengan menyimak. Empathetic listening, mendengar secara empati itu memenuhi proses menyimak. Ada proses informasinya, proses mengidentifikasi. Iya. Bagaimana kecakapan kita menganalisa masalah gitu ya. Itu nggak mudah. Jadi cukup kemauan kita untuk berlatih mendengar saja dulu, tanpa harus berpikir saya harus ngasih solusi apa ya. Kadang-kadang orang yang konseling gitu ya, nggak perlu solusi, kadang-kadang mereka hanya perlu didengar. Betul. Ya, mereka hanya perlu didengar, mereka hanya perlu ada teman yang bisa berbagi untuk merasakan apa yang dia rasakan.
Seperti itu. Oke, memang isu khusus untuk perempuan ini memang sangat ini ya banyak dan kompleks sekali. Kita tahu peran perempuan itu memang banyak sekali, apalagi misalnya kita kayak di Bali contohnya, kita juga sebagai anak dari orang tua kita, istri, ibu, terus juga warga dari komunitas atau apa gitu, dan kita dibutuhkan juga di situ. Kadang membagi waktu atau apa itu kan bisa saja menimbulkan stresor tersendiri ya, akhirnya berdampak mungkin jadi khawatir atau cemas berlebihan, depresi dan seterusnya ya. Itu mungkin memang harus menjadi target juga kita dalam mengatasi kondisi itu ya. Nah, Ibu, kalau Ibu Mira perhatikan pemicu dari gangguan kesehatan mental, baik misalnya pada anak-anak, remaja, atau usia dewasa itu sebenarnya apakah satu faktor saja atau ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap gangguan kesehatan mental ya? Saya kira faktornya tidak tunggal ya. Kalau kita itu meninjaunya biopsikososial gitu ya, biologikalnya, psikisnya, dan keadaan sosialnya. Tidak bisa juga kita kesampingkan biologisnya semata-mata karena ini lingkungan, enggak. Biologis juga ada. Hormonal, neurotransmisi. Nah, itulah kita kolaborasi dengan interprofesional lainnya. Jadi mungkin ada riwayat dia cedera juga di masa lalu, riwayat dia punya penyakit bawaan gitu ya. Itu juga kita tidak bisa abaikan ya. Dan memang tidak bisa menyalahkan si kondisi lingkungan itu sendiri karena memang sudah ada riwayat medisnya. Seperti itu ya. Banyak juga kalau Dokter Ari bisa lihat juga pasien dengan riwayat diabetes, dengan riwayat hipertensi, itu kecemasan dan regulasi emosinya juga bermasalah. Gitu ya. Jadi kita juga harus meninjau dari proses biologikalnya, riwayat penyakitnya, dan genetiknya gitu ya. Itu dari biologisnya. Dari psikologisnya, ya banyak sekali ya, dari kecerdasan, kemampuan meregulasi emosi, pola asuh, lalu juga cara berpikir gitu ya, dan lain-lain, dan bagaimana dia juga menerapkan hukuman, terus memberikan reward terhadap suatu perilakunya, itu dari semua faktor psikologis. Dari faktor sosial ini sangat erat dengan konteks budaya. Iya, budaya. Dimana kalau anggaplah kita sekarang di Bali ya, kalau di Bali itu kan sering sekali menuntut bahwa tidak boleh hanya dengan peran sebagai pekerja. Kita harus juga bisa bersosialisasi dengan masyarakat lain. Nah, kecemasan kadang bisa timbul dari kebiasaan aturan itu ketika kita belum bisa menyesuaikan diri. Iya, menyesuaikan diri. Kita bagaimana membagi waktu, seperti Dokter Ari bilang, membagi waktu sebagai seorang istri dan ibu, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang anggota dari masyarakat itu sendiri. Nah, itu juga sebenarnya kadang-kadang kita mengalami kesulitan. Kadang-kadang juga kita tidak menutup kemungkinan kita juga cemas dengan pembagian peran itu. Nah, jadi kalau ditanya, ya faktornya 3 itu sendiri bisa. Ketika kita mengajak bicara, terus juga kita mengakses itu, kita harus melihat ketiga hal itu ya. Pemicunya dari mana gitu ya, dominan. Mungkin 3-tiganya ada tapi dominannya yang mana? Iya betul, mungkin salah satu ya. ada yang dominan, tapi tidak bisa mengabaikan juga faktor yang lainnya. Ya. Gitu. Berarti dengan mengidentifikasi pemicunya itu nanti kita bisa lebih spesifik untuk penanganannya ya. Betul. Makanya mencari solusinya lebih spesifik ya. Iya, makanya kita juga sebagai seorang psikolog gitu ya, kita juga sering kolaborasi dengan psikiater. Jadi kalau memang kasus itu memang harus dapat tindakan medisnya dulu, kita akan berikan porsi untuk si dokter spesialis jiwa itu sendiri, karena kita juga harus melihat secara holistik gitu ya, melihat secara holistik. Tapi ketika sudah masuk dengan bagaimana pengembangan kepribadian, bagaimana juga cara-cara membangun relasi, lalu juga mereka juga butuh konseling, mereka butuh terapi secara psikologis gitu ya, kita akan juga bantu gitu. Jadi pendekatan yang secara holistik itu, dan dari penelitian juga menyebutkan akan membuat angka kesembuhan atau angka kestabilan yang lebih baik untuk pemulihan kesehatan mentalnya. Iya. Memang berarti penting sekali kolaborasi. Betul, sangat penting sekali. Sekarang kan tagline-nya better collab than compete. Jadi nggak ada saing-saingan, kita malah harus kolaborasi untuk mencapai outcome atau luaran yang lebih optimal ya. Karena kadang kita juga merasa nggak mungkin sendiri. Ini contoh saya di praktek penyakit dalam kan juga banyak sekali kasus-kasus penyakit kronis terutama ya, seperti yang Bu Mira tadi sampaikan, diabetes, gagal ginjal, gangguan jantung gitu.
sering datang wajah lesu terus gitu ya, terus sering datang sedih. Ya memang ada dia merasa mungkin kok saya sakitnya terus-terusan, atau ternyata ada faktor eksternal juga di keluarga ternyata seperti ini, dan jadi menjadi kompleks gitu, sehingga memang ya perlu banyak tim juga, anggota tim yang juga menangani itu ya. Nah, mengingat ini sebenarnya kesehatan mental itu sebenarnya sudah diketahui sejak dulu ya sebenarnya, tetapi mungkin kesadaran kita atau kewaspadaan kita terhadap kesehatan mental ini mungkin baru-baru ini saja lebih meningkat ya. Nah, kalau untuk stigma sendiri di masyarakat, Bu Mira melihatnya bagaimana ya? Ya, seperti yang sudah dipaparkan Dokter Ari tadi ya, kesehatan mental juga sebenarnya sudah dari dulu orang-orang tahu ya, seperti skupannya itu masih tentang ODGJ mungkin ya, orang dengan gangguan jiwa. Jadi orang-orang yang berobat itu hanya orang-orang yang membuat gaduh gelisah gitu ya, membuat keributan ya, membuat kekacauan gitu ya, sehingga ya nggak berbahaya bagi masyarakat sekitarnya, sehingga harus dipasung. Nah, orang-orang ada beberapa lapisan masyarakat yang baru pemahamannya hanya seperti itu. Jadi masalah-masalah seperti kecemasan, masalah emosi yang naik turun, lalu juga kebiasaan yang kurang sehat itu mereka belum tangar, karena sudah ada pemikiran bahwa itu kamu kurang sembahyang aja sih gitu, kurang bersyukur lah, kurang imanmu kuatin dikit lah gitu. Nah, mindset seperti itu yang membuat mungkin adanya keterbatasan pemahaman tentang kesehatan mental ya, seperti itu. Jadi sangat berpengaruh banget dengan stigma yang terjadi saat ini ya. Stigma itu tidak hanya didapat oleh si ODGJ saja, tapi si orang yang memiliki masalah kesehatan mental, tapi juga keluarganya juga dapat stigma. Seperti yang saya lihat gitu ya di tempat praktek saya gitu, orang yang mendapat stigma kesehatan mental itu, stigma anggaplah dia sudah punya penyandang gangguan jiwa gitu ya, dia akan dianggap sebagai orang yang berbahaya, orang yang membebani, sebagai aib keluarga, tidak berguna gitu ya, tidak punya masa depan. Akan lebih baik tidak diobati, akan lebih baik ya pendekatannya itu lebih ke yang tidak holistik itu ya, mungkin salah satu pendekatan saja, dan lebih baik itu diasingkan saja daripada membebani masyarakat lain dan membebani menurut si keluarga, membebani mentalnya si keluarga itu karena takut malu. Gitu. Nah, padahal sebenarnya itu bisa diobati dan tidak perlu lagi merasa malu si keluarga. Nah, penerimaan dirinya keluarga itu sangat lama sekali, Dokter Ari. Penerimaan diri di masyarakat, penerimaan terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarga itu sangat butuh proses yang lama. Jadi kadang-kadang kita memaklumi lah ya, mereka masih keterbatasan mereka membawa berobat itu karena mereka juga, keluarga mereka berproses untuk menerima diri mereka sendiri dan menerima si pasien ini atau orang dengan gangguan jiwa ini. Orang dengan gangguan jiwa juga merasa dirinya mendapat stigma ya. Kadang mereka juga mendapatkan prasangka gitu ya, mereka adalah orang yang membebani, hanya membebani keluarga, orang yang tidak berguna gitu ya. Jadi mereka juga menutup diri untuk pengobatan, karena juga dari aspek lain mereka dianggap ada tugas-tugas sosial lain yang belum dilaksanakan sehingga mereka sakit. Nah gitu. Jadi kadang-kadang tidak holistik cara berpikirnya, padahal sebenarnya ada juga permasalahan-permasalahan seperti aktivasi di otaknya, mungkin neurotransmisi yang belum dilihat secara keseluruhan. Nah, ini yang sedang kita kejar, sedang kita genjotkan ya lewat gerakan masyarakat sehat, yang sebenarnya secara undang-undang pun kita sudah didukung untuk melaksanakannya. Gitu, ya. Ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, di mana kita perlu melakukan upaya-upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Itu 4 upaya yang kita harus lakukan untuk menuju kesehatan jiwa yang paripurna gitu. Tidak harus kok hanya dokter spesialis jiwa, psikolog klinis, dokter lain ataupun tenaga kesehatan lain. Tidak harus hanya tenaga kesehatan. Ada namanya konsep person in environment gitu ya dari GEM. Jadi ada penulisnya bilang, jadi kita itu termasuk makhluk sosial yang berkebutuhan satu sama lain. Nah, kita memanfaatkan ilustrasi ini, filosofi ini untuk saling mengedukasi satu sama lain, tapi dengan literasi yang cukup dulu. Nah, di mana dapat literasi yang cukup dulu? Nah, praktisi kesehatan turun dulu, melakukan penyuluhan ya. Nggak harus kok di tempat-tempat
rumah sakit aja, nggak harus puskesmas. Kita turun bisa ke Banjar, ke dusun-dusun gitu, RT RW gitu ya, bisa gitu ya, tanpa harus menjelaskan tentang penyakit aja, nggak harus kok. Kita jelaskan juga aspek-aspek kesehatan jiwa itu apa, yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Oh ternyata kalau kesehatan jiwa itu bisa loh ditinjau aspek kognitifnya seperti ini, emosinya seperti ini, perilaku seperti ini. Apakah Anda sudah sehat dari sana? Iya. Dan hal-hal yang simpel aja. Nah, iya. oke. Prevensi juga seperti itu. Nah, kita bisa menerapkan dulu deh gimana pola asuh yang sehat, dari dapat penyuluhan di Banjar, dusun, dan rumah sakit. Kita terapkan dulu untuk mencegah adanya masalah-masalahan kesehatan mental remaja, masalah-masalah kesehatan mental di anak-anak, tumbuh kembang anak, sampai dia dibawa ke dewasa. Nah, kuratif ini justru perannya tenaga kesehatan. Jadi masyarakat diharapkan sudah tidak malu lagi, sudah tidak menganggap tabu lagi, sudah tidak menganggap suatu aib lah ya untuk berobat atau untuk menerima konseling ya, karena sama halnya juga ketika kita, kalau dokter Ari batuk itu beli obat gitu, sama pentingnya kesehatan fisik dan kesehatan mental. Rehabilitatif juga seperti itu, sudah banyak sekali badan-badan yang didukung oleh pemerintah dan swasta untuk menunjang bagaimana pemulihan dari kesehatan mental si masyarakat itu sendiri. Oke. Nah, mungkin saya tadi ingat kata Bu Mira, stigma itu karena dulu kalau gangguan kesehatan mental itu pasti ODGJ gitu ya. Istilahnya orang yang tampak nyata gitu ya, ada rasa gangguannya gitu ya. Nah, kalau yang kayak cemas, depresi itu kan kadang tidak tampak secara fisiknya, mungkin kelihatannya baik-baik saja gitu ya, tapi ternyata sebenarnya di mental sendiri sudah terganggu. Nah, mungkin itu yang membuat pihak luar itu kayaknya kamu baik-baik aja deh, nggak kelihatan sakit kok, padahal di mental itu yang mungkin karena mental itu sangat mungkin agak abstrak ya. Ya, sesuai dengan pemaparan itu memang ada juga penelitian menyebutkan ya, memang kesehatan mental itu sangat sulit diamati. Seperti yang dokter Ari bilang, ketika dia fisiknya sehat, itu belum tentu loh mentalnya dia juga sehat. Ya, kadang ada yang menutup dirinya untuk bercerita, kadang dia punya mindset bahwa dia baik-baik aja, tapi kan kadang-kadang pas ketika di konteks lain ada trigger yang bisa memicu masalah emosinya, masalah perilakunya, dan masalah kognitifnya itu bisa keluar. Iya. Kalau misalnya di fisik kan kalau tensinya 170 udah ketahuan nih, hipertensi nih, tekanan darah tinggi nih, udah nyata gitu udah ya. Nyata. Tapi kalau kesehatan mental itu kadang-kadang alat ukurnya, kelihayan kita peka untuk melihat diperlukan gitu. Jadi maka dari itu memang kita sudah gencar banget nih untuk mensosialisasikan, untuk memberikan penyuluhan, untuk memberikan psikoedukasi kepada masyarakat bahwa ketika kita merasa pikiran kita sangat kacau sehingga kita terbatas melakukan aktivitas sehari-hari, ketika kita merasa emosi kita seperti roller coaster dalam suatu rangkaian waktu yang sangat lama, ketika kita juga sudah merasa perilaku kita sudah kurang sehat sehingga kita merasa tidak percaya diri, nggak ada salahnya kok kita hanya sekedar berkonsultasi dan meminta bantuan profesional. Betul ya. Iya. Berarti sebenarnya juga itu kecakapan dari diri kita menilai tentang kriteria mental yang sehat tadi ya, dilihat dari berpikir, kemudian perilaku, emosi ya. Nah itu di samping itu juga mungkin juga kepekaan dari sekitar ya. Kepekaan dan keterbukaan diri kita sih sebenarnya dokter Ari. Kecakapan, jadi keterbukaan diri kita juga penting. Kadang kita masih denial ya, menyangkal. Sering banget kita menyangkal bahwa ya aku nggak apa-apa kok, gitu aja, nggak, udah biasa di keluarga tuh semua pekerja keras, keluarga tuh semuanya masalah kayak gitu, besok aja udah tidur aja sih. Nah, jadi keterbukaan kita sih sebenarnya yang menilai itu diri kita sendiri ya, kita yang tahu kapan kita butuh pertolongan, kapan kita merasa tidak mampu, kapan kita merasa masih bisa mengaturnya, itu sebenarnya kita yang tahu. Jadi ada baiknya kita sudah bisa jujur dulu sama diri sendiri gitu ya, jujur kalau memang kita merasa butuh pertolongan, anggap saja ini sama meminta pertolongannya ketika kita sakit fisik gitu. Betul. Nggak usah mengira, oh kalau aku dikit-dikit cemas, depresi itu hanya untuk orang-orang yang lemah. Itu adalah konsep berpikir yang salah ya. gitu. Oke. Dan Bu Mira sudah
cukup gencar ya melakukan Ya, edukasi-edukasi betul. saat ini memang untuk meningkatkan kesadaran terhadap Betul. kesehatan mental itu ya. Nah berarti itu juga cara-cara yang kita lakukan untuk mengatasi stigma itu ya Ibu ya. Jadi Betul. lebih meningkatkan upaya-upaya promotif gitu ya. Promotif. Dari Promotif konteks ya. mungkin nggak hanya individu ya, kalau individu kan udah kuratifnya ya, tapi Iya. dalam bentuk komunitas gitu ya. ya, dari skup yang luas dulu mengerucut sampai ke individu itu sendiri yang Itu sadar sendiri nanti sadar, gitu. ya. Oke. Berarti sebenarnya kalau saya bisa tarik beberapa hal pentingnya, berarti pertama kalau dari tingkat individunya sendiri mereka juga harus jujur menilai gitu Betul. ya, kira-kira saya ada masalah apa enggak nih Betul, gitu ya. Dan kemudian dengan jujur itu berarti kita mau untuk mencari pertolongan misalnya gitu ya, nggak malu, nggak merasa itu aib gitu ya. Dan kemudian juga dukungan dari pihak luar, Dukungan sosial, terutama yang paling dekat ya, Betul. misalnya orang tua atau saudara itu yang juga mendukung Betul. kalau misalnya si individu itu sudah jujur, jadi kita bisa bersama-sama Iya, mencari mengantarkan bantuan, untuk mencari mengantar bantuan. Ya, ya. bukan malah menyalahkan Menyalahkan lagi lagi ya, Iya. tidak saling tuding gitu ya. Nah. Kamu karena gini nih, atau karena enggak ayah ibu yang karena Betul. gini gitu ya. Tidak seperti itu, tapi mencari solusi Betul. bersama-sama ya. Dan sebenarnya gangguan seperti ini kan bukan end of life gitu ya. Maksudnya ini bukan akhir dari kehidupan Iya. kita gitu kan, masih ada upaya yang bisa kita Upaya. lakukan ya. Nah, berarti penting sekali untuk support dari komunitas juga ya. Jadi Iya. semua harus mengerti apa sih itu yang termasuk gangguan kesehatan mental, misalnya menyadari juga ciri-cirinya gitu ya. Oke. Nah, Ibu, saya sebenarnya Ibu sebenarnya udah jawab yang dari di awal tadi sih tentang anak-anak, tapi saya ingin lagi memberikan sedikit penekanan. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir sih ya. Saya tahu bahwa kita tahu bahwa kesehatan fisik itu yang kita dapatkan misalnya di usia 40, 50 tahun, 60 tahun itu kan tidak terjadi begitu saja secara instan. Itu adalah merupakan suatu akumulasi dari hal-hal baik yang kita lakukan dari sejak kecil mungkin ya. Misalnya puluhan tahun lalu pola makan kita bagus, aktivitas fisik kita baik, tidur cukup dan seterusnya, sehingga di saat usia sudah 40, 50, 60 itu kita tetap fit misalnya seperti itu. Menurut saya begitu pun dengan kesehatan mental ya, sesuatu yang memang harus dipupuk dari sejak kecil. Iya. Nah, Ibu Mira ada saran nggak? Mungkin kita kan orang tua, punya anak, masih kecil-kecil misalnya gitu, atau remaja, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk menstimulasi mental anak ini supaya tetap sehat dan sampai dewasa pun bisa kuat gitu? Ini sebenarnya juga program promotif saya kemarin ke desa-desa ya, ke Sukawati, ke Gianyar gitu. Kebetulan juga domisili suami ya. Oke, sebenarnya sebagai orang tua itu kita harus punya kesadaran dulu. Kita ini siapa? Kita ini adalah orang tua dari anak kita. Ketika kita merasa kita adalah sebagai orang tua, tentunya akan melanjutkan ke tugas perkembangan memiliki buah hati atau memiliki anak. Tentunya setelah itu kita harus paham hak-hak anak itu. Ya sebenarnya sudah diatur sih dalam hukum juga. Utamakanlah dulu kesehatan mental si anak itu dengan memenuhi kebutuhan dasarnya, mengetahui potensinya, memfasilitasi minatnya, gitu ya. Dan itu tidak bisa sama standarnya dan dilakukan oleh siapa. Yang penting kita ketahui dulu, oh anak kita sudah terpenuhi nih kebutuhan dasarnya. Harusnya kalau makan yang 4 sehari mas muka, yang penting sudah terpenuhi, ya oke, gitu ya. Lalu kalau anak kita memang sakit gitu, butuhilah kebutuhannya untuk berobat. Karena dokter anaknya pernah bilang, kalau anak yang sering sakit, itu juga akan pengaruh ke milestone perkembangannya, gitu ya. Jadi penuhilah itu dulu, kesehatan, nutrisi dan lain-lain. Pola asuh, ya. Sebagai orang tua sih kita memang punya nilai-nilai. Jadi kalau misalnya kita paparkan atau saya paparkan terlalu banyak tentang pola asuh itu akan sangat lama. Ya, yang penting kita konsisten nggak dalam menentukan perilaku yang ingin diciptakan. Apakah kita sudah konsekuen, kita seperti itu juga gitu loh. Dan kita sudah memberikan kasih sayang juga nggak sama anak kita gitu. Jadi pupuklah investasi itu dulu, investasi dari pola asuh dan kebutuhan si anak itu. Nah, jika kebutuhan investasi itu sudah terpenuhi, biasanya masalah kesehatan mental itu sangat minim akan terjadi, walaupun tidak garansi sih dia akan sehat mental sepanjang masa. Ya. Yang penting kesadaran si orang tua akan selalu mendampingi dalam keadaan apapun si anak itu ya.
Begitu juga orang tua ketika dia sudah merasa lagi capek nih habis kerja gitu Iya, ya. iya. Nggak apa-apa, kita take time dulu, me time dulu. Mau kita bicarakan sama pasangan, sama pengasuh, Boleh saya butuh gantian istirahat dulu, dulu. ya. Nggak apa-apa, itu sangat normalisasilah hal tersebut ya, me time itu. Yang penting secara terbuka dikomunikasikan, saya butuh istirahat gitu dulu untuk menenangkan pikiran saya. Jika kita sudah fresh kembali, kita akan lebih sehat mental untuk mengasuh si anak itu sendiri dibandingkan kita memaksakan diri Sendiri kita. ya. Gitu. Malah nanti jadi kita marah-marah gitu ya, malah Iya. jadi nggak baik untuk Jadi kita anak ya. melampiaskan amarah emosi kita yang harusnya di pekerjaan, yang harusnya Iya. dengan orang lain ke anak Pada kita. anak-anak, Displacement ya. namanya. Iya, oke. Berarti sebenarnya sebagai orang tua kita harus tahu dulu tadi hak-hak Betul, hak anak anak. yang mana itu akhirnya menjadi tanggung jawab orang tua gitu ya. betul. Jadi lebih kepada kesadaran Iya, akhirnya iya. pada orang tua ya. Oke. Terima kasih banyak Bu Mira. Iya. Mungkin Bu Mira ada statement terakhir yang mau Iya, disampaikan iya. kepada Oke. Bapak Ibu teman-teman di rumah Oke, mungkin. Iya, mungkin kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jangan ragu untuk meminta bantuan jika kita kesulitan atau memiliki keterbatasan. Untuk itu, hiduplah hari ini. Tidak takut atau cemas akan masa depan, tidak terjebak oleh konflik atau permasalahan di masa lalu. Just being here and now. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih banyak Bu Mira. Iya, Sangat sama-sama. bermanfaat. Saya harap Bapak Ibu teman-teman di rumah juga akan mendapatkan manfaat yang banyak dari obrolan kita Amin. santai ini ya. Iya. Terima kasih banyak Iya, Bu Mira. Terima sama-sama, kasih. Bapak Ibu teman-teman di rumah, seru sekali perbincangan kita dengan Ibu Mira. Nah, dari perbincangan itu kita menjadi semakin tahu bahwa kesehatan fisik sangat mendukung dengan kesehatan mental, dan kesehatan mental yang baik juga akan mendukung kesehatan fisik. Bapak Ibu teman-teman di rumah, jangan ragu untuk mencari pertolongan baik kepada psikolog atau psikiater jika mengalami gejala-gejala gangguan kesehatan mental seperti yang disampaikan oleh Ibu Mira tadi. Dan penting sekali bagi keluarga, kerabat, teman untuk memberikan dukungan yang positif kepada teman atau rekan lain yang sedang mengalami gangguan mental. Kita upayakan untuk menghentikan stigma yang buruk terhadap kesehatan mental. Sekian dari saya harap kita bisa kembali lagi bertemu di acara Bincang-Bincang Kesehatan dengan topik yang berbeda. Semoga selalu bermanfaat. Salam sehat.